Hai semuanya, balik lagi nih sama aku Margareta Sarah Victoria, NIM 062 dari Prodi SI 2019B. Kali ini kita akan membahas tentang DHCP Server. Selamat mendengarkan. DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Configuration Protocol. Adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP or IP. Tapi, cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Selanjutnya yaitu cara kerja DHCP server. Yang pertama yaitu klien akan melakukan discover ke jaringan tersebut dan akan mencari sebuah server dan meminta nomor IP. Selanjutnya yang kedua merupakan DHCP offer, di mana server yang telah diinstal DHCP server akan memberikan penawaran ke klien tersebut. Yang ketiga yaitu DHCP request, di mana klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut pada DHCP server. Selanjutnya ada DHCP acknowledgement, di mana DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Selanjutnya ada kelebihan DHCP server dan juga kekurangan DHCP server. Lihat di sini. Oke, di sini kita masuk ke percobaannya. Yang pertama skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan yang bertindak sebagai client adalah laptop dan smartphone. Jadi ini skemanya seperti sebelumnya, hanya saja ditambahkan satu DHCP server. Selanjutnya kita ke langkah percobaan. Yang pertama buat skema jaringan seperti gambar di atas. Nah, jadi skemanya seperti ini. Selanjutnya, setting IP server secara statik yaitu 192.168.1.253/25 di DHCP server. IP config seperti ini. Selanjutnya, step yang ketiga yaitu aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Jadi kita akan konfigurasi seperti gambar ini, lalu kita ke Cisco Packet Tracer, di mana DHCP-nya di service, lalu ke DHCP, service-nya kita on-kan dengan default gateway 192.168.1.254 dan DNS 33.33.33.1 dan start IP address-nya dari 151 dan subnet max-nya 128 karena CIDR/25. Lalu kita save. Nah, di sini udah kesimpan DHCP servernya. Selanjutnya yang step yang kedua, yakni aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Begitu juga dengan smartphone. Oke, kita ke Cisco. Di sini kita lihat apakah DHCP-nya sudah bisa berhasil atau tidak. Di DHCP, nah, kita tunggu. Nah, di sini udah kelihatan IP address, subnet max, default gateway dan DNS servernya dan sesuai. Dan tak lupa juga, ini laptopnya sudah kita konfigurasi SSID-nya dan autentikasinya. Nah, seperti ini. Kita sudah selesai autentikasi SSID dan autentikasinya. Selanjutnya kita lihat di IP config. Nah, kita coba di DHCP. Nah, kita tunggu
Nah, bisa dilihat karena start IP address dari 151 dan ini sudah terisi IP, subnet mask, default gateway, dan DNS servernya dan sudah sesuai. Sekian praktikum mengenai DHCP server dan DHCP client. Terima kasih telah mendengarkan.